Are you feeling quite right? What? Hey. Ketika kabar resmi dirilis bahwa Margot Robbie akan kembali ke layar lebar setelah melahirkan lewat proyek ambisius adaptasi Wuthering Heights, dunia perfilman seketika ramai membicarakannya. Sosok Robbie, yang sebelumnya mencetak sejarah dengan penampilannya di film Barbie, kini dipercaya menghidupkan tokoh Catherine Earnhardt, salah satu karakter perempuan paling kompleks dalam literatur klasik Inggris. Robbie tidak sendirian, ia dipasangkan dengan Jacob Elordi, aktor muda yang tengah naik daun berkat perannya di Euphoria dan Saltburn. Elordi dipercaya memerankan Heathcliff, tokoh tragis yang penuh amarah, dendam, sekaligus cinta yang begitu dalam. Kombinasi Robbie dan Elordi saja sudah cukup untuk membuat proyek ini masuk dalam radar pecinta film di seluruh dunia. Namun, daya tarik film ini tidak hanya terletak pada jajaran aktornya. Wuthering Heights karya Emily Bronte merupakan salah satu novel klasik paling berpengaruh sekaligus paling sulit diadaptasi. Kisahnya penuh tragedi, romansa yang gelap, serta dinamika psikologis yang rumit. Novel ini pertama kali diterbitkan pada 1847, dan sejak saat itu menjadi tonggak sastra romantisisme gotik. Berkali-kali diadaptasi ke layar, baik dalam bentuk film maupun televisi, Wuthering Heights selalu menghadirkan tantangan besar bagi para sineas. Kini, giliran sutradara Emerald Fennell, yang sebelumnya sukses dengan Promising Young Woman dan Saltburn, untuk memberikan sentuhan baru yang diyakini akan lebih provokatif dan penuh gaya kontemporer. Cerita Wuthering Heights berfokus pada hubungan terlarang dan penuh gejolak antara Heathcliff, seorang anak yatim piatu yang diadopsi keluarga Earnhardt, dengan Catherine, putri keluarga itu. Keduanya saling mencintai dengan intensitas luar biasa, tetapi perbedaan status sosial menjadi jurang yang tak bisa dijembatani. Catherine memilih menikah dengan pria lain demi status dan stabilitas, keputusan yang menghancurkan hati Heathcliff. Dikhianati dan dipenuhi dendam, Heathcliff tumbuh menjadi pria keras, penuh amarah, dan terjerumus dalam lingkaran kebencian. Kisah cinta mereka bukan hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga menelan generasi berikutnya dalam pusaran tragedi yang seakan tak ada ujungnya. Adaptasi baru ini disebut akan menyoroti sisi paling gelap dari kisah cinta tersebut. Dari bocoran wawancara, Fennell ingin menghadirkan Wuthering Heights sebagai kisah cinta yang lebih dekat dengan horor psikologis ketimbang drama romantis. Bagi Fennell, Heathcliff dan Catherine bukanlah tokoh romantik idealis, melainkan dua manusia penuh luka yang terjebak dalam cinta obsesif dan destruktif. Dengan pendekatan seperti ini, film diperkirakan akan lebih berani dalam menggambarkan kekerasan fisik, konflik batin, hingga sisi seksual yang selama ini hanya tersirat dalam novel. Margot Robbie sebagai Catherine merupakan pilihan casting yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian penggemar novel menganggap Robbie terlalu matang untuk memerankan Catherine, yang dalam cerita digambarkan sebagai sosok gadis penuh gairah dan kemudian jatuh ke dalam kegilaan. Namun, Robbie memiliki kapasitas akting yang mumpuni untuk menghadirkan kompleksitas Catherine, sosok yang sekaligus memikat, rapuh, ambisius, dan tragis. Jika Robbie berhasil menyeimbangkan sisi emosional Catherine, bukan tidak mungkin penampilannya akan menjadi salah satu yang paling berkesan dalam karirnya. Sementara itu, Jacob Elordi menghadapi tantangan besar untuk menghidupkan Heathcliff. Tokoh ini sudah lama dianggap salah satu karakter laki-laki paling sulit diadaptasi dari literatur klasik. Heathcliff bukan pahlawan romantis seperti Darcy dari Pride and Prejudice, melainkan sosok gelap yang terkoyak oleh cinta dan kebencian. Elordi, dengan tubuh jangkung dan aura misteriusnya, dianggap mampu menghadirkan interpretasi Heathcliff yang segar bagi generasi baru. Namun, sebagian kalangan skeptis karena fisik Elordi yang dianggap terlalu aristokrat untuk tokoh Heathcliff yang berasal dari latar bawah. Kritik ini semakin mengemuka ketika beberapa bocoran foto lokasi syuting beredar,
memperlihatkan Heathcliff versi Elordi yang terkesan lebih glamor dibandingkan deskripsi kasar dan muram dari novel. Kontroversi lain muncul dari desain kostum, khususnya gaun pengantin Catherine yang sempat viral di media sosial. Banyak penggemar novel menganggap kostum tersebut tidak akurat secara periode waktu, mengingat kisah aslinya berlatar era Victoria awal. Beberapa kritikus mode sejarah menilai bahwa kostum tersebut terlalu modern dan lebih menyerupai gaun kontemporer daripada busana abad ke-19. Meski begitu, ada pula pihak yang membela keputusan ini, dengan alasan bahwa Fennell memang dikenal sering bermain-main dengan estetika visual yang menyimpang dari keakuratan historis, demi menciptakan nuansa yang lebih relevan dengan penonton masa kini. Film ini juga digadang-gadang akan memuat konten yang lebih grafis dan berani, mengikuti jejak Fennell dalam Saltburn. Jika benar demikian, maka Wuthering Heights versi baru bisa jadi akan menjadi adaptasi paling kontroversial sepanjang sejarah kisah ini. Sebagian penonton mungkin menganggap langkah ini terlalu jauh, tetapi ada pula yang menilai bahwa intensitas cinta dan kebencian dalam kisah Bronte memang layak mendapat penggambaran yang ekstrim. Dari segi sinematografi, Fennell disebut akan tetap mempertahankan gaya visualnya yang flamboyan namun mencekam. Lanskap padang rumput Yorkshire yang luas dan liar akan menjadi latar utama, sekaligus simbol kebebasan dan kehancuran. Elemen alam dalam Wuthering Heights memang selalu menjadi karakter tersendiri. Angin kencang, badai, serta rumah besar yang suram bukan sekadar latar, tetapi representasi dari gejolak emosi tokoh-tokohnya. Dengan teknologi sinematik terkini, diperkirakan visual film ini akan menjadi salah satu daya tarik utama. Kehadiran Robbie dan Elordi juga dipandang sebagai strategi pemasaran jitu. Robbie membawa basis penggemar global setelah kesuksesan Barbie, sementara Elordi sedang berada di puncak popularitas di kalangan penonton muda. Dengan demikian, film ini memiliki potensi menjangkau audiens lintas generasi, mereka yang tumbuh mencintai novel klasik, serta generasi baru yang lebih mengenal bintang-bintang kontemporer. Tidak sedikit pengamat yang percaya film ini akan mengincar jalur festival sekaligus pasar mainstream, sebuah kombinasi yang jarang tercapai. Meski begitu, tantangan tetap besar. Adaptasi Wuthering Heights selama ini terkenal sulit memuaskan semua pihak. Versi 1939 yang dibintangi Laurence Olivier dianggap sebagai salah satu yang paling sukses, namun tetap menuai kritik karena memotong sebagian besar cerita generasi kedua. Versi-versi berikutnya, termasuk produksi tahun 1992 dan 2011, gagal mencapai kesan abadi. Pertanyaannya kini, apakah Fennell mampu menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru tanpa mengkhianati semangat Bronte? Menariknya, jadwal rilis film ini bertepatan dengan momen Hari Valentine, yakni tanggal 13 Februari tahun 2026, di Amerika Serikat. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Wuthering Heights dikenal sebagai salah satu kisah cinta paling ikonik sekaligus paling gelap dalam literatur. Merilis film ini tepat sebelum Hari Kasih Sayang bisa menjadi strategi ironis sekaligus brilian, menawarkan penonton bukan sekadar kisah cinta manis, melainkan romansa yang obsesif, menghancurkan, dan tragis.